Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA bakteri. Topik yang akan dibahas adalah sistem eksperimen, inisiasi, pembukaan, elongasi, terminasi, dan segregasi. Bagian yang pertama yaitu sistem eksperimen. Pengetahuan yang kita dapatkan tentang replikasi DNA kebanyakan berasal dari penggunaan sistem in vitro yang terdiri dari DNA murni dan seluruh protein dan faktor-faktor yang diperlukan untuk replikasi yang lengkap. Namun demikian, kromosom prokariot seperti Escherichia coli terlalu besar dan mudah rusak jika dipelajari dengan cara demikian. Jadi, molekul DNA bakteriofag dan plasmid yang lebih kecil dan lebih sederhana telah digunakan secara luas sebagai sistem model. Salah satu model terbaik yang digunakan adalah FAG PX174 untuk mempelajari replikasi kromosom E. coli karena FAG ini mengandalkan hampir seluruhnya pada faktor-faktor seluler E. coli untuk melakukan replikasi dirinya. Bentuk replikatif dari FAG PX174 terdiri dari lingkaran supercoil yang besarnya hanya 5 kilobasa. FAG yang lebih besar, misalnya T7 dengan 40 kilobasa dan T4 dengan 166 kilobasa, menyandi banyak protein untuk replikasinya sendiri dan menggunakan beberapa mekanisme yang tidak umum untuk menyelesaikan replikasinya. Walaupun bukan merupakan sistem model yang baik, mereka merupakan contoh yang paling informatif tentang diri mereka dan menunjukkan beragamnya solusi yang tersedia untuk masalah kompleks dari replikasi DNA. Berikutnya adalah inisiasi. Salah satu aspek dari replikasi DNA bakteri di mana FAG dan plasmid bukan model yang bagus adalah inisiasi pada origin atau titik asal replikasi. Hal ini karena DNA ini didesain untuk mereplikasi berkali-kali dalam satu siklus pembelahan sel, sedangkan replikasi pada kromosom bakteri sangat berkaitan erat dengan siklus pertumbuhan. Origin pada E. coli ada dalam lokus genetik Oryzae dan terikat ke membran sel. Daerah ini telah diklon ke dalam plasmid untuk menghasilkan lebih banyak mini kromosom yang lebih mudah dipelajari, yang bertingkah laku seperti kromosom E. coli. Oryzae memiliki tempat pengikatan 9 pasang basa untuk protein inisiator DNA A. Sintesis protein ini berkaitan erat dengan kecepatan pertumbuhan sehingga inisiasi replikasi juga berkaitan erat dengan kecepatan pertumbuhan. Pada kecepatan pertumbuhan yang tinggi, kromosom prokariot dapat memulai lagi putaran kedua replikasi pada 2 origin baru sebelum putaran pertama selesai. Dalam kasus ini, sel-sel anakan menerima kromosom yang sebagian sudah mereplikasi. Sekali mencapai level kritis, protein DNA A membentuk kompleks molekul sebanyak 30-40. Masing-masing terikat ke molekul ATP, membungkus DNA Oryzae. Proses ini memerlukan supercoil negatif DNA. Ini memudahkan dibukanya sekuen berulang 13 pasang basa yang kaya AT sehingga protein DNA B bisa mengikat. DNA B merupakan helikase DNA atau DNA helikase yang merupakan enzim yang menggunakan energi dari pemecahan ATP untuk masuk dan membuka untai ganda DNA. Gelembung untai tunggal yang dihasilkan dengan cara ini diikat dengan protein pengikat untai tunggal atau Single Stranded Binding Protein (SSB) untuk melindungi diri dari kerusakan dan mencegah DNA untuk berpasangan lagi.
Enzim DNA primase kemudian menempel ke DNA dan mensintesis primer pendek RNA untuk memulai sintesis untai leading dari garpu replikasi yang pertama. Replikasi dua arah atau bidireksional kemudian mengikuti. Berikutnya adalah pembukaan. Ketika DNA parental dibuka oleh DNA helikase dan protein pengikat untai tunggal single stranded binding protein SSB, supercoiling positif yang dihasilkan harus dikendorkan oleh DNA kirase yang merupakan topoisomerase tipe 2. Kirase merupakan target untuk antibiotik seperti novobiosin dan asam oksalinik yang menghambat replikasi pada bakteri. Berikutnya adalah elongasi. Satu dimer DNA polimerase 3 holoenzim memanjangkan atau mensintesis untai leading atau continue dan untai lagging atau discontinue. Subunit alfa membuat polimer DNA dan subunit epsilon melakukan pengecekan pasangan basa atau proofreading. Banyak primer disintesis pada untai lagging atau discontinue. Aktivitas eksonuklease 53 dari DNA polimerase 1 membuang untai primer RNA pada untai lagging dan polimerase mengisi kekosongan dengan DNA atau mensintesis DNA. Kemudian DNA ligase menyambung fragmen DNA pada untai lagging. Gambar memperlihatkan pembuangan primer RNA dari fragmen untai lagging dan selanjutnya pengisian gap dan ligasi atau penyambungan. Pembuangan primer dan pengisian oleh DNA polimerase 1 terjadi secara serentak atau bersamaan. Enzim dari E. coli menggunakan kofaktor NAD+ sebagai sumber energi yang tidak biasa. NAD+ dipecah menjadi nikotinamid mononukleotida atau NMN dan adenosin monofosfat atau AMP. Dan AMP secara kovalen menempel ke ujung 5 dari satu fragmen melalui ikatan 5-5. Energi yang tersedia dari hidrolisis ikatan pirofosfat dari NAD+ dijaga dan selanjutnya digunakan untuk menghubungkan ujung 5 ini ke ujung 3 OH dari fragmen yang berdekatan dengan melepaskan AMP. Replisom merupakan kompleks besar yang mensintesis DNA dengan kecepatan 900 pasang basa per detik. Kompleks ini tersusun dari dimer holoenzim DNA polimerase 3, primosom, dan DNA helikase. Selanjutnya adalah terminasi dan segregasi. Dua garpu replikasi bertemu sekitar 180 derajat berlawanan dengan orisei. Di sekitar tempat ini ada beberapa lokasi terminator yang menghentikan gerakan garpu dengan pengikatan dengan produk gen TUS, suatu inhibitor untuk DNAB helikase. Oleh karena itu, jika satu garpu dihambat karena beberapa alasan, mereka akan masih bertemu dalam terminus atau ujung. Sekali replikasi diselesaikan, dua lingkaran anakan masih tetap terhubung yang disebut catenated. Mereka dilepaskan oleh topoisomerase 4, suatu tipe 2 DNA topoisomerase. Mereka kemudian bisa dipisahkan menjadi dua sel-sel anakan dengan gerakan memisah menjauh dari tempat penempelan. Demikianlah pembahasan kita tentang replikasi DNA bakteri. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham.
Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman saudara-saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.